Baik, selamat datang di channel YouTube saya, Pintu Bookshop. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang perhitungan pemrograman dari gerakan lurus, miring, melingkar 90 derajat dan melingkar tidak 90 derajat. Selamat menyaksikan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manual direct programming CNC turning dalam bahasa pemrograman FANUC. Jadi akan dibahas tentang pembahasan perhitungan program manual CNC bubut atau CNC turning atau CNC lathe. Tampilan dari mesin CNC turning adalah seperti ini, kebanyakan yang ada di industri seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah penampakan dari sumbu mesinnya. Untuk yang memanjang adalah sumbu Z. Untuk yang melintang ini adalah sumbu X. Yang melintang adalah sumbu X. Jadi untuk melintang X untuk diameter dan memanjang adalah Z untuk panjang. Setelah itu akan saya jelaskan tentang titik referensi atau reference point, di mana ada titik referensi mesin atau home position, di mana titik X0 Z0 pada koordinat mesin tampilannya adalah seperti ini, tidak dapat dirubah. Biasanya mesin CNC kalau pertama kali menyala biasanya harus dipanggil menuju ke titik referensi mesin dahulu. Kemudian berikutnya adalah titik referensi benda, di mana titik acuan pada benda kerja atau material yang akan dikerjakan. Arti khususnya adalah titik X0 Z0 pada benda kerja setelah disetting. Kemudian koordinat mesinnya dicatat pada work offset, misalnya di G54, 55 dan seterusnya. Baik, setelah itu sistem pengukuran ada dua, yaitu sistem pengukuran absolut dan sistem pengukuran inkremental. Sistem pengukuran absolut adalah sistem pengukuran koordinat dengan menggunakan satu titik referensi sebagai acuannya. Semua koordinat tujuan diukur dari satu titik referensi, yaitu X0 dan Z0. Di sampingnya adalah ilustrasi di mana ini adalah origin atau titik X0 Z0 dalam mesin bubut. Kemudian setiap kali berpindah tempat pasti diukur dari X0 Z0. Misalnya ini ke kiri minus 20, kemudian ke titik ini adalah Z-nya adalah minus 32, ke titik berikut Z-nya adalah min 50. Untuk diameternya juga sama, diukur dari titik 0 ini. Misalnya pada titik ini adalah diameter 36, di sini diameter 52 dan seterusnya. Kemudian inkremental adalah sistem pengukuran koordinat yang menggunakan titik tujuan terakhir sebagai titik referensi untuk pengukuran berikutnya. Ilustrasinya ada di samping, di mana ini adalah X0 Z0 atau originnya. Kemudian apabila kita ke titik ini, yaitu min 20, karena diukur dari origin. Akan tetapi apabila ke titik berikut, ini tidak diukur dari origin, jadi setiap kali berhenti itu akan menjadi 0 untuk pengukuran koordinat selanjutnya. Jadi ini dituliskan minus 12 dan seterusnya. Ke titik ini akan minus 15. Jadi setiap kali berhenti dia akan menjadi 0. Jadi tidak diukur di X0 Z0 di origin ini, tapi setiap kali berhenti akan menjadi acuan baru untuk pengukuran selanjutnya. Itu kalau inkremental. Kemudian masuk ke G-code. Beberapa G-code dalam CNC bubut yang sering digunakan adalah misalnya G0, gerakan cepat atau interpolasi lurus tanpa pemakanan, di mana ini gerakan yang sangat cepat tanpa pemakanan. Kemudian G1, gerakan interpolasi lurus dengan pemakanan, diikuti dengan feeding biasanya. Jadi penulisannya misalnya G1 pasti diikuti dengan feedingnya berapa untuk pergerakannya. G2 adalah gerakan melingkar searah jarum jam atau clockwise ya, atau CW. G3 adalah kebalikannya, gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. G4 biasanya digunakan untuk
drilling, berhenti sejenak atau dwell time. G28 adalah kembali ke home post mesin atau titik referensi mesin tadi, atau istilahnya prosesnya adalah zero return. G40 adalah mematikan kompensasi alat potong, di mana pahatnya, di mana ini untuk meng-cancel G41 dan G42, akan tetapi dalam permesinan pembuatan program dalam CNC bubut, aplikasi G41 dan 42 jarang digunakan, akan sering digunakan pada CNC milling biasanya. Kemudian masuk ke M-code. Beberapa kode M atau M-code yang sering digunakan dalam pemrograman CNC bubut adalah M3, misalnya spindle berputar searah jarum jam atau clockwise. M04, spindle berputar berlawanan arah jarum jam atau CJW. Searah ataupun berlawanan ini dilihat dari belakang spindle, jadi dilihat kebutuhannya, posisi pahatnya seperti apa, posisi insertnya seperti apa, nanti kebutuhannya searah atau berlawanan. Selanjutnya adalah M05, mematikan spindle atau mematikan putaran mesin. M06 adalah untuk mengganti alat potong atau pahat atau untuk toolching pada turretnya. M07 adalah untuk mengaktifkan coolant, di mana coolant angin. Kalau M08 coolant air ya. M09 mematikan coolant atau coolant off ya. M30 pemrograman berakhir atau end of program. M98 memanggil subprogramming, ini biasanya dilakukan pada CNC milling. Selanjutnya akan masuk dalam beberapa siklus yang sering digunakan dalam pemrograman manual, terutama untuk kontur luar ya. Di sini ada longitudinal roughing turning cycle atau G71. Longitudinal rough turning cycle adalah proses pengerjaan kasar atau roughing ya, kontur ke arah memanjang, jadi pergerakannya itu untuk pemakanan memanjang. Dalam hal ini dimungkinkan memasukkan parameter sesuai dengan kebutuhan, diantaranya berhubungan dengan depth of cut atau DOC ya, penyisaan ukuran baik terhadap sumbu X dan sumbu Z atau sering kita sebut allowance, diameter dan panjang, sekaligus mengeset RPM, S ya, feeding, F, serta tool yang digunakan atau T, termasuk penerapan program utama atau kepala program dan anak program atau main program dan subprogram dalam artian ini, yang akan diaplikasikan untuk pengerjaan kontur benda. Jadi ilustrasi dari gerakan G71 adalah seperti ini, pemakanan tetapi arah memanjang, begitu. Selanjutnya adalah phase roughing turning cycle G72. Phase rough turning cycle adalah proses pengerjaan kasar atau roughing kontur ke arah melintang, jadi melintang pergerakannya. Dalam hal ini dimungkinkan memasukkan parameter penyayatan sesuai dengan kebutuhan seperti tulis di atas, dalam artian untuk gerakan misalnya untuk membubut permukaan benda kerja atau facing. Selanjutnya finishing cycle atau G70 ya. Finishing cycle adalah proses pengerjaan akhir atau finishing kontur benda. Dalam hal ini proses langsung menuju kontur yang dimaksud. Ya, ini kontur benda yang dimaksud langsung. Sekaligus dapat memasukkan parameter cutting sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya setelah kita menggunakan G71 dan G72, selanjutnya dapat diproses finishing oleh G70.